Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, mata kuliah auditing 2 dengan materi audit sektor publik yang beranggotakan M. Akmal Murtado, Saya Filia Hamidah. Saya Cindy Amelia Nurmanita. Saya Maharia Alfiah. Saya Nadia Tuiza. Saya Nurang Graina. Saya Zara Apriliani. Selanjutnya, materi peraturan BPK akan dibacakan oleh teman saya, Alfiah. Dipersilakan. Peraturan BPK. Yang pertama ada ketentuan umum. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana yang dimaksud di dalamnya. Selanjutnya kedudukan BPK. BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negaranya. Kedudukan BPK di Indonesia yang pertama, BPK berkedudukan di ibu kota negara. Yang kedua, BPK memiliki perwakilan di setiap provinsi. Yang ketiga, pembentukan perwakilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan keputusan BPK dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Next. Keanggotaan. Yang pertama, BPK mempunyai 9 orang anggota yang keanggotaannya diresmikan dengan keputusan Presiden. Yang kedua, susunan BPK terdiri atas seorang ketua yang merangkap anggota, seorang wakil ketua yang merangkap anggota, dan 7 orang anggota lainnya. Yang ketiga, keputusan Presiden sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diterbitkan paling lambat 30 hari sejak anggota BPK terpilih diajukan oleh DPR. Yang keempat, anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali atau 1 kali masa jabatan. Yang kelima, BPK memberitahukan kepada DPR dengan tembusan kepada Presiden tentang akan berakhirnya masa jabatan anggota BPK paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota tersebut. Next. Tugas BPK yang pertama, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Yang kedua, pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan Undang-Undang tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Yang ketiga, pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Yang keempat, dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang. Laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan wajib dipublikasikan. Next. Wewenang BPK. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang yang pertama, menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. Yang kedua, meminta keterangan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintahan pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Lalu wewenang ketiga, melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Next. BPK juga berwenang memberikan yang pertama, pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, pemerintah pusat atau pemerintah daerah, lembaga negara lain, Bank Indonesia atau badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah,
daerah, yayasan, dan lembaga atau badan lain yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. Yang kedua, pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara atau daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dan yang ketiga, keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara atau daerah. Next. Pemilihan anggota BPK. Untuk dapat dipilih sebagai anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, berdomisili di Indonesia. Yang keempat, memiliki integritas, moral, dan kejujuran. Yang kelima, setia terhadap negara Republik Indonesia dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya yang keenam, berpendidikan paling rendah S1 atau setara. Yang ketujuh, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau lebih. Yang kedelapan, sehat jasmani dan rohani. Yang kesembilan, paling rendah berusia 35 tahun. Yang ke-10, paling singkat telah 2 tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara. Dan yang terakhir, tidak sedang dinyatakan pilot berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Next. Selanjutnya, pemilihan pemimpin BPK. Yang pertama, pemimpin BPK terdiri atas ketua dan wakil ketua. Yang kedua, ketua dan wakil ketua BPK dipilih dari dan oleh anggota BPK dalam sidang anggota BPK dalam jangka waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak tanggal diresmikan keanggotaan BPK oleh Presiden. Dan yang terakhir, dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila mufakat tidak dicapai, pemilihan dilakukan secara pemungutan suara. Selanjutnya, pemberhentian anggota BPK. Ketua, wakil ketua, ataupun anggota BPK dapat diberhentikan dengan hormat ataupun tidak dengan hormat dari keanggotaan BPK. Ketua, wakil ketua, dan anggota BPK diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan keputusan Presiden atas usul BPK karena yang pertama, meninggal dunia, yang kedua, mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua atau wakil ketua BPK, dan yang terakhir, telah berusia 67 tahun. Next. Selanjutnya, pemberhentian secara tidak hormat. Ketua, wakil ketua, dan anggota yang diberhentikan secara tidak hormat dari keanggotaannya atas usul BPK atau DPR karena yang pertama, dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam lebih dari 5 tahun penjara. Yang kedua, melanggar kode etik BPK. Yang ketiga, tidak melaksanakan tugas dan kewajiban selama 1 bulan berturut-turut tanpa alasan yang syah. Dan yang terakhir, melanggar sumpah atau janji jabatan. Ketentuan lainnya mengenai pemberhentian anggota BPK adalah yang pertama, ketua, wakil ketua, atau anggota BPK diberhentikan sementara dari jabatannya oleh BPK melalui rapat pleno apabila ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Yang kedua, ketua, wakil ketua, atau anggota BPK yang terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 berhak mendapatkan rehabilitasi dan diangkat kembali menjadi ketua, wakil ketua, atau anggota. Next. Lalu selanjutnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dalam peraturan ini terdapat pasal-pasal yang dimana pasal pertama itu mengenai kedudukan BPKP. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah. BPKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dan BPKP dipimpin oleh seorang kepala. Lalu yang kedua ada pasal 2 tentang tugas BPKP yang dimana BPKP sendiri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional. Lalu pasal 3 fungsi BPKP. Yang pertama, perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional meliputi
kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. Kedua, pelaksanaan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara atau daerah, dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara atau daerah, serta pembangunan nasional dan atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara atau daerah dan atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah, serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara atau daerah. Ketiga, pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara atau daerah. Lalu di sini terdapat pasal 4 sampai pasal 33 yang dimana berisi struktur organisasi dan masing-masing tugas. Untuk pasal 4 sendiri meliputi struktur-struktur organisasi yang dimana terdapat yang pertama kepala, sekretariat utama, deputi bidang pengawasan instansi pemerintahan bidang perekonomian dan kemaritiman, dan deputi lainnya. Dan di sini juga terdapat masing-masing tugas setiap struktur organisasi. Yang pertama, untuk tugas kepala mempunyai tugas memimpin BPKP dalam menjalankan tugas dan fungsi BPKP. Lalu yang kedua, tugas sekretariat utama yaitu yang dimana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di seluruh unit organisasi di lingkungan BPKP. Lalu yang ketiga, deputi bidang pengawasan instansi pemerintahan, bidang perekonomian, dan kemaritiman, yang dimana mempunyai tugas untuk membantu kepala di bidang pelaksanaan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintahan pusat bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan. Lalu selanjutnya ada struktur organisasi deputi bidang pengawasan instansi pemerintah, bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan. Yang dimana pada deputi ini dipimpin oleh deputi kepala BPKP. Mempunyai tugas untuk membantu kepala di bidang pelaksanaan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan. Lalu selanjutnya ada deputi bidang investigasi, yang dimana pada deputi bidang investigasi dipimpin oleh deputi kepala BPKP. Deputi ini mempunyai tugas untuk membantu kepala di bidang pelaksanaan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan dan program lintas sektoral pembangunan daerah. Lalu selanjutnya ada deputi bidang akuntan negara, yang dimana deputi ini dipimpin oleh deputi kepala BPKP dan mempunyai tugas untuk di bidang pelaksanaan pengawasan intern pemerintah atas akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pada badan usaha atau badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan dan pembangunan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Selanjutnya ada deputi bidang investigasi, yang dimana dipimpin oleh deputi kepala BPKP. Mempunyai tugas untuk membantu kepala di bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan, termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli. Lalu selanjutnya ada deputi bidang investigasi, yang dimana maksudnya deputi bidang inspektorat, yang dimana dipimpin oleh inspektur. Mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP. Selanjutnya yaitu pasal 38 sampai pasal 40 yaitu mengenai tata kerja. Yang pertama yaitu dalam rangka pengawasan intern, review atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, kepala berkoordinasi dengan menteri atau pimpinan lembaga dan kepala daerah. Yang kedua,
Kepala menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan intern kepada akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional secara berkala kepada Presiden. Yang ketiga, semua unsur di lingkungan BPKP dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan BPKP maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah pusat dan daerah. Kemudian pada pasal 44 sampai 47 yaitu mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota BPKP. Yang pertama yaitu kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang kedua, sekretaris utama dan deputi kepala BPKP diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul kepala. Ketiga, pejabat eselon 2 ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh kepala. Yang keempat yaitu pelantikan kepala dilakukan oleh Presiden atau Menteri yang ditugaskan atas nama Presiden. Lalu pada pasal 46 yaitu mengenai eselon. Yang pertama, kepala adalah jabatan eselon 1A atau jabatan pimpinan tinggi utama. Kedua, sekretaris utama dan deputi kepala BPKP adalah jabatan eselon 1A atau jabatan pimpinan tingkat media. Atau jabatan pimpinan tinggi media. Yang ketiga, kepala biro, direktur, kepala pusat, inspektur, dan kepala perwakilan BPKP provinsi adalah jabatan eselon 2A atau jabatan pimpinan tinggi pratama. Yang keempat, kepala bagian, kepala subdirektorat, dan kepala bidang adalah jabatan eselon 3A atau jabatan administrator. Yang kelima, kepala subbagian dan kepala subbidang adalah jabatan eselon 4A atau jabatan pengawas. Kemudian pada pasal 50 yaitu mengenai ketentuan mengenai BPKP. Dengan berlakunya peraturan Presiden ini, maka ketentuan sepanjang mengenai BPKP sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013. Kemudian yang kedua, ketentuan mengenai unit organisasi dan tugas eselon 1 BPKP sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang unit organisasi dan tugas eselon 1 lembaga pemerintah non-departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya ada tanggung jawab BPK dan BPKP. Di sini ada tanggung jawab BPK dalam merealisasi peraturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan BPK. Pemeriksaan keuangan negara harus diikuti dengan transparansi dan penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif bagi masyarakatnya dan memiliki akuntabilitas. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Lalu tanggung jawab BPK di sini yang pertama, dalam pelaksanaan pemeriksaan, BPK bertanggung jawab menentukan objek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK. Yang kedua, dalam merencanakan tugas pemeriksaan, BPK bertanggung jawab memperhatikan permintaan, saran, dan pendapat lembaga perwakilan. Permintaan dimaksud dapat berupa hasil keputusan rapat paripurna, rapat kerja, dan alat kelengkapan lembaga perwakilan. Dalam rangka membahas permintaan, saran, dan pendapat sebagaimana dimaksud, BPK atau lembaga perwakilan mengadakan pertemuan konsultasi. Yang ketiga, dalam merencanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat mempertimbangkan informasi dari pemerintah, bank sentral, dan masyarakat. Informasi dari pemerintah termasuk dari lembaga independen yang dibentuk dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
Selanjutnya, tanggung jawab BPKP. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, BPKP menyelenggarakan fungsi dan tanggung jawab. Yang pertama, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional. Yang kedua, bertanggung jawab dalam pengajian dan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. Yang ketiga, bertanggung jawab perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. Yang keempat, bertanggung jawab pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan. Yang kelima, bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan dan organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persaksian, perlengkapan, dan rumah tangga. Kecurangan dalam BPK. Salah satu contoh kasus kecurangan dalam BPK itu ada kasus kerugian negara di PT Asabri senilai 22,7 triliun. Kerugian negara kasus PT Asabri pada Senin 31 Mei 2021, BPK RI menyimpulkan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam pengelolaan investasi saham dan reksadana di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri Persero. Nilai kerugian negara yang timbul sebagai akibat adanya penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dapat pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri Persero selama tahun 2012 sampai dengan 2019 adalah sebesar 22,7 triliun. Ungkap dari Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam konversi pers bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung hari ini. 315 penyimpangan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara pada PT Asabri yang merupakan nilai dana investasi PT Asabri Persero yang ditempatkan pada saham dan reksadana secara tidak sesuai ketentuan dan belum kembali sampai dengan 31 Maret 2021. Ini ada contoh dilampirkan siaran pers dari BPK. Selanjutnya, ada salah satu kasus kecurangan yang ditemukan oleh BPKP. Nah, kecurangan yang terjadi ini pada pemerintah daerah yang melibatkan pihak swasta. BPKP menemukan kecurangan sebesar 37,1 triliun dan berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar 76,32 triliun. BPKP telah mengawasi keuangan negara atau daerah dan menemukan kecurangan-kecurangan. Modus kecurangan semakin kompleks, terencana, dan dilakukan bersama-sama. Tidak hanya ASN, tindak kecurangan juga banyak melibatkan pihak swasta. Perwakilan BPKP, Kalsel, telah menemukan risiko-risiko kecurangan di daerah. Risiko-risiko kecurangan tersebut tampak pada kegiatan perbaikan neraca perdagangan dengan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, kemudahan berusaha dan berinvestasi, dan penguatan infrastruktur pelayanan dasar pengelolaan infrastruktur sistem pengolahan air limbah. Selain itu, teridentifikasi juga risiko-risiko kecurangan pada kegiatan kemandirian industri farmasi dan alat material kesehatan, penguatan infrastruktur untuk produktivitas konektivitas dan mobilitas pembangunan jembatan, program P3DN sektor kesehatan, dan bahkan pengelolaan anggaran pemilu dan pemilihan kepala daerah atau pilkada. Pembahasan selanjutnya itu mengenai laporan auditor independen. Pada bagian ini akan ditampilkan contoh dari laporan auditor independen pada sektor pemerintahan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari laporan auditor independen
yang dihasilkan oleh BPK pada pemerintah Provinsi Bali tahun 2021. Jadi pada bagian pertama itu terdapat ringkasan eksekutif. Nah, untuk ringkasan eksekutif ini terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama itu mengenai dasar hukum pemeriksaan. Yang kedua, mengenai lingkup dan tanggung jawab pemeriksaan. Yang ketiga, mengenai tujuan pemeriksaan. Next, Jar. Selanjutnya juga ditampilkan mengenai standar pemeriksaan. Kemudian pada bagian 2 itu terdapat sistematika pelaporan. Selanjutnya di bagian ketiga itu ada opini BPK atas laporan keuangan pada tahun 2021 dan opininya itu wajar tanpa pengecualian. Kemudian dilampirkan juga hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern atau SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Next. Selanjutnya pada sektor pemerintahan untuk laporannya itu terdapat rekomendasi dari BPK untuk SPI dan kepatuhan dalam sektor pemerintah tersebut. Next. Selanjutnya itu hasil pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan tahun 2021. Next. Next, Jar. Nah, nanti setelah itu baru dilampirkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan. Di sini berisi mengenai laporan atas laporan keuangan, tanggung jawab pemerintah atas laporan keuangan, tanggung jawab BPK, kemudian berisi opini, laporan hasil pemeriksaan atas SPI dan kepatuhan, serta tanda tangan dari BPK yang memeriksa. Nah, dari contoh yang tadi dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat beberapa perbedaan antara laporan auditor independen pada sektor swasta dan sektor publik. Untuk yang pertama itu, pada sektor swasta, laporan auditornya itu dibuat berdasarkan standar profesional akuntan publik atau SPAP yang dikeluarkan oleh IAI. Sedangkan untuk sektor publik, laporan auditornya itu dibuat berdasarkan standar keuangan negara atau SPKN yang dikeluarkan oleh BPK. Kemudian, laporan auditor pada sektor swasta itu berisi opini, basis opini, hal audit utama, informasi lain, tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan, dan yang terakhir itu mengenai tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian. Sedangkan pada laporan auditor sektor publik itu berisi laporan atas laporan keuangan, tanggung jawab pemerintah atas laporan keuangan, tanggung jawab PPK, opini, dan laporan hasil pemeriksaan atas SPI dan kepatuhan. Namun pada laporan sektor publik seperti yang sudah tadi ditampilkan juga terdapat ringkasan eksekutif yang berisi dasar hukum, lingkup, dan tanggung jawab tujuan dan standar pemeriksaan, kemudian sistematika pelaporan, opini BPK, hasil pemeriksaan atas SPI dan kepatuhan, ada rekomendasi BPK, dan juga hasil pemeriksaan kinerja yang tidak terdapat di laporan auditor pada sektor swasta. Next, Jar. Next. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami, kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.